Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti grease di dalam reel, terutama setelah grease ini terendam air ya. Nah, jadi biasanya kalau tercampur dengan air, grease-nya akan rusak dan tidak lama kemudian akan mengeras. Itu wajib diganti. Atau misalkan kalian punya reel yang sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti grease, putarannya sudah agak keras, maka kalian bisa lihat tutorial bagaimana cara menggantinya. Oh iya, informasi tambahan, kalau misalkan reel kalian tersiram atau terutama terendam air laut, jadi sebisa mungkin, secepat mungkin sebelum air laut itu mengering, gilas dengan air tawar. Jadi misalkan terendam, pada saat proses pulang mancing, lebih baik reel itu direndam air tawar, jangan biarkan kering, karena pada saat proses air laut itu mengering akan ada proses kimia yang mungkin bisa merusak part reel kalian. Oke, saya lanjutkan. Jadi alat-alat yang digunakan kurang lebih seperti ini. Ada obeng. Nggak harus yang satu set seperti ini. Kebetulan saya punya yang satu set. Jadi sesuaikan aja dengan reel kalian. Kira-kira keperluannya obeng apa saja. Terus tang atau kunci pas. Jadi biasanya di bawahnya spool itu ada yang harus dibuka pakai kunci pas. Lalu sikat gigi bekas biasanya digunakan untuk membersihkan sisa-sisa grease. Terus lap, yang paling utama grease-nya untuk mengganti. Saya menggunakan merek Relix. Selain itu ada lagi cairan pembersih. Jadi untuk membersihkan grease yang akan diganti tadi, kalian harus menggunakan pembersih, misalkan bisa digunakan Pertalite, solar, atau apa yang biasa digunakan untuk membersihkan oli. Kalau saya pakai WD-40, kebetulan saya punya WD-40. Selain itu diperlukan juga pelumas cairnya. Jadi selain grease nanti ada pelumas cair. Biasanya saya menggunakan chain loop. Oke, langsung saja ya, lihat bagaimana prosesnya. Kebetulan saat ini saya menggunakan contoh reel Tika Aries 3000. Saya punya reel ini sejak tahun 2000. Saya beli waktu pada saat kuliah, jadi lumayan lama ya, 2000 ke 2019, 19 tahun, hampir 20 tahun. Meskipun beberapa part mungkin sudah rusak, karena reel ini ya lumayan saya rawat, jadi masih tahan, masih bisa digunakan. Oke, kita lihat proses bagaimana membongkarnya. Oke, jadi pertama-tama kalian harus buka handle-nya dulu. Ini kebetulan punya saya karena sudah lama ini patah nih. Nah, ini jadi seperti ini nih. Kalau air asin dibiarkan, yang orang bilang korosi ya. Ini tahap selanjutnya kalian harus buka spoolnya dulu. Nah, seperti ini, di dalam ada part seperti ini. Mungkin untuk reel kalian tidak persis sama, tapi ya kurang lebih seperti inilah ya prosesnya. Membuka rotornya bagian ini. Sebelum kita buka dulu ganjalnya ini. Dan yang harus diperhatikan, jangan sampai part-partnya tercecer jauh. Nanti pada saat mau dipasang bingung. Buka pakai kunci pas. Atau biasanya saya pakai pin aja biar mudah, karena sebenarnya setelah dikendorkan dia bisa dibuka pakai tangan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka skrup-skrupnya, dia bisa masuk ke bagian dalam. Jadi intinya kita membersihkan grease yang di bagian dalam, gear-gearnya. Nah, kalau ini kan nggak bisa dibuka dia, kalau saya lupa namanya, ini tongkat buat locknya. Sebelum ini dibuka, ini nggak bisa ditarik ya. Jadi saya buka dulu. Ini ada PR-nya.
harus dibuka. Taruh di sini. Seperti ini ya. Jadi bagian-bagian dalam ini yang harus dibersihkan. Sebenarnya bagian ini masih bisa dilepas lagi, tapi karena reel saya ini sudah rusak, jadi kebetulan dol bagian skrupnya, jadi saya lem. Nah, jadi maksimal kalau reel saya sudah seperti ini dibukanya, dia tinggal dibersihkan. Gris-grisnya ini kan kalian lihatnya sudah hitam dia. Dan kemarin saya pakai kebetulan habis terendam air laut, jadi makanya saya putuskan untuk diganti. Nah, ini bagian lock, ini bagian paling riskan untuk dibongkar. Jadi kalau kalian ragu-ragu untuk membongkar, khawatir nanti ada yang hilang atau tidak bisa mengembalikan, tidak usah dibongkar, tidak apa-apa. Jadi semprot aja cairan pelumas banyak-banyak di sini, pelumas cair ya. Saya biasanya pakai sendok. Atau kalau akan membongkar juga bisa, cuman hati-hati. Tinggal kalian bersihkan part-partnya, jadi gris yang ada di situ kalian bisa bersihkan. Setelah itu ganti dengan gris baru. Gearnya setelah dibersihkan seperti ini, kurang lebih sampai bersih. Nah, nanti kalian tinggal bersihkan part-part lainnya, oke? Jadi semua dibersihkan dari gris-gris yang lama. Bagian rotornya, sebenarnya kalian bisa hanya menyemprotkan pelumas di sini, pelumas cair, bisa chain loop atau pelumas mesin jahit senior itu ya. Saya biasanya pakai chain loop, semprotkan di sini, sini. Ya kalau mau kalian buka juga bisa. Di sini. Nah, jadi setelah semua bagian bersih, ya, jadi bersih dari grease ya, seperti ini. Tahap selanjutnya memasang part yang
tidak memerlukan grease, jadi hanya memerlukan pelumas cair. Kalau kalian bertanya bagian mana sih yang perlu grease, bagian mana yang hanya perlu pelumas cair, semacam oli atau chain loop. Jadi intinya part-part yang berupa gear itu dia memerlukan grease. Jadi selain yang gear rasanya cuma perlu pelumas cair aja. Jadi macam bearing atau mungkin part-part yang sejenis itu cukup dikasih pelumas cair. Nah, ini bagian locknya tadi sudah saya pasang. Jadi di sini perlu dikasih grease. Terus di bagian ininya nanti yang connect sama gear yang ini. Nah, ini perlu grease nih di bagian sini sama di bagian sini.
Oke, barusan sudah kalian saksikan cara untuk mengganti grease reel yang terendam air atau sudah lama tidak diganti. Jadi yang perlu kalian perhatikan pada saat mau membongkar itu posisi-posisi partnya, jangan sampai lupa. Nanti khawatirnya pada saat mau mengembalikan lupa, susah. Jadi pastikan sebelum dibongkar kalian lihat dengan benar posisi-posisinya, atau bisa juga kalian foto untuk lebih mudah. Bisa juga melihat skematik. Jadi untuk reel-reel tertentu, merek-merek tertentu itu dia menyertakan skematik di kardus reel tersebut. Nah itu lumayan membantu. Jadi pada saat kalian bingung posisi partnya itu di mana, kalian tinggal lihat skematiknya. Nah jadi jangan ragu lagi untuk membongkar reel sendiri ya. Kalau misalkan ada yang terendam atau kira-kira sudah agak keras putarannya, tidak smooth lagi, bongkar aja. Jadi hitung-hitung kalian belajar lah, kalau misalkan tidak berhasil pun kalian dapat ilmu. Oke, mungkin ini saja dari saya. Sekian dulu. Silahkan saksikan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, ciao.